bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kita diberi kesehatan, kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mengikuti pembinaan jemaat yang pada malam hari ini bertemakan apalah arti ibadahmu, ya, yang pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta David. Mari sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur di malam hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami, walaupun secara virtual, tetapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, untuk kami terus rindu datang kepada Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan saudara seiman kami. Berkati Tuhan acara pembinaan pada malam hari ini yang akan disampaikan, dilayani oleh Pendeta David. Biarlah apapun yang akan disampaikan beliau boleh memberkati setiap kami, terlebih kami pun boleh memahami bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan ibadah yang mengungkapkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung apapun yang menjadi alasannya. Biarlah Tuhan Kau akan berkati setiap mereka yang sakit, Kau akan berikan kesembuhan, yang berbeban berat Kau akan memberikan kelegaan, yang saat ini sedang undur iman, biarlah Tuhan terus Kau akan memberkati, sehingga di lain kesempatan mereka boleh rindu datang bersama bersekutu dengan kami, dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dan layakkan kami dengan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta David. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Selamat malam. Ya, shalom. 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 Ya, sebelum kita masuk dalam pembinaan kita pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama menyanyikan lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu, menyanyi di rumah masing-masing, ya, dimute semua, tapi di rumah nyanyinya yang santer, ya, nyanyi yang keras, ya, kita akan menghayati lagu PKJ 264 ini. Ya, mari Otniel. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman tetap kuat
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita telah berulang kali menyanyikan lagu PKJ 264 ini ya, apalah arti ibadahmu. Dan sebagian dari kita mungkin ada yang sudah hafal di luar kepala ya, tanpa melihat naskahnya kita bisa nyanyi. Tetapi saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, walaupun kita sudah hafal nyanyi lagu PKJ 264 ini ya, apakah kita sudah benar-benar menghayati ya arti syair demi syair yang kita nyanyikan? Atau selama ini kita hanya sekedar ya menyanyikan lagu tersebut ya, hanya keluar begitu saja dari mulut kita? Ya, apakah selama ini kita sudah benar-benar tahu arti dan makna dari ibadah yang kita laksanakan? Atau ibadah tersebut kita lakukan hanya sebagai ritual yang tanpa arti, ritual yang tanpa makna, bahkan mungkin juga hanya sebagai formalitas belaka. Ya, namanya orang Kristen ya beribadah gitu ya, hanya sebagai formalitas. Untuk itu saudaraku, pembinaan jemaat kali ini akan membahas secara detail apa arti ibadah yang sebenarnya. Tujuannya jelas, agar kita semua berproses ya dari hari ke hari melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar, dan kita bisa memiliki arti ibadah yang sesungguhnya. Dengan demikian, nantinya ibadah bukanlah sebuah kewajiban, apalagi menjadi sebuah beban, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, pertama-tama saudara, mari kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu ibadah. Ya, banyak orang memahami ibadah secara sempit, yaitu sebagai kegiatan atau sebagai aktivitas rohani atau aktivitas keagamaan yang dilakukan di rumah ibadah atau menghadiri persekutuan orang percaya atau kegiatan rohani lainnya di gereja. Yaitu secara sempit artinya seperti itu. Secara kasat mata, mungkin pengertian ibadah yang seperti itu tidak salah. Tetapi yang sedang kita bicarakan saat ini bukanlah arti ibadah yang berupa kegiatan kasat mata yang seperti itu, melainkan kita berbicara mengenai apa sesungguhnya pengertian dari ibadah. Dengan kata lain, apa hakikat sebenarnya dari ibadah? Memang tak dapat kita pungkiri, istilah ibadah bukanlah sesuatu yang mudah untuk didefinisikan, alias sebuah kata yang cukup sulit untuk dirumuskan sebenarnya. Oleh sebab itu, cara untuk menangkap makna atau arti dari ibadah adalah kita mencoba untuk merefleksikannya, ya. Sekaligus kita mengamati
selama ini sikap ibadah kita seperti apa? Ya, daripada hanya sekedar membuat definisi sederhana. Tapi mari kita berefleksi, kita mengintrospeksi, kita mengamati ibadah kita selama ini seperti apa. Nah, untuk itu saudaraku, karena makna ibadah yang sesungguhnya hanya dapat kita temukan dari cara berefleksi, maka mari kita akan mencermati Mazmur 84. Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk membuka Alkitab, Mazmur 84. Dari Mazmur 84, kita akan bisa melihat makna ibadah yang sejati. Yang pertama, inti dari ibadah adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya, karena ibadah adalah inti dari penyembahan kepada Tuhan, maka ibadah harus diawali dengan sikap hati yang benar. Ayat 3. Ya, Mazmur 84 ayat 3. Ibadah tanpa rasa hormat dan rindu akan hadirat Tuhan akan menjadikan ibadah hanya sebagai formalitas belaka. Jadi, ini intinya. Inti ibadah adalah penyembahan kepada Tuhan disertai dengan rasa hormat sekaligus kerinduan yang mendalam akan hadirat Tuhan. Menyembah adalah ekspresi kasih, ekspresi hormat, dan juga ekspresi kerinduan kita akan Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap perkataan, ucapan, dan doa ya dalam setiap kita ibadah harus diresapi betul agar betul-betul keluar dari hati kita. Selain itu, rasa hormat tersebut pun dapat dilihat dari mana dan bagaimana kita berpenampilan saat beribadah. Jadi, dari situ kita bisa melihat kita betul-betul hormat sama Tuhan atau enggak, ya. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, ketika kita bertemu orang penting saja, misalnya Pak Bupati, ya, camat, gubernur, bahkan mungkin presiden, bukankah kita mengupayakan penampilan kita yang sopan, yang rapi? Pokoknya kita betul-betul ya mengadakan persiapan. Wah, mau ketemu Pak Jokowi. Wah, pasti ya bajunya mungkin bahkan diada-adakan. Wah, baju yang baru, yang bagus, yang rapi gitu ya. Nah, masakan ketika kita bertemu Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia ya, tentu jauh dari para pejabat yang telah disebutkan tadi yang notabene mereka ini hanyalah seorang manusia. Kita berpenampilan asal-asalan. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kalau kita ketemu pejabat saja kita bisa sopan, rapi. Tapi ketika kita bertemu Tuhan, ya, kok penampilan kita asal-asalan? Mari saudara, kita berefleksi ke belakang, ya. Kita lihat ya penampilan kita selama ini dalam beribadah, ya. Penampilannya asal-asalan, pakai kaos oblong, ya, pakai sandal, bahkan kadang sandal jepit, atau bahkan karena bangunnya kesiangan, akhirnya ya udah jam 7:05, wah langsung bangun, ndak mandi, ndak sikat gigi, langsung berangkat ke gereja, ya, rambutnya awut-awutan, masih bau iler, ya, matanya masih banyak ketetnya, ya, ke gereja. Itu yang sering kita lakukan. Ya. Nah, selanjutnya, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa menyembah
itu tidak lagi bergantung pada tempat dan waktu. Oleh karena itu, ibadah pun dapat kita lakukan di mana saja, asalkan tetap dalam roh dan kebenaran. Roma 4 ayat 24. Jadi, dalam masa-masa kesusahan saat ini, akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita ibadah online di rumah kita masing-masing, mari kita mengintrospeksi diri kita. Bagaimana sikap ibadah kita selama ini? Apakah saat kita beribadah online di rumah kita masing-masing ya, itu sama-sama serius dengan saat kita beribadah onsite di gereja? Ya. Atau malah kita tidak beribadah karena menganggap ibadah online itu kurang kusuk, kurang afdol. Sehingga karena tidak beribadah, maka ya hari Minggu kita lebih baik jalan-jalan ya pada saat jam ibadah. Juga masalah kedisiplinan waktu. Mentang-mentang kita tidak ibadah onsite di gereja ya, yang harus tepat waktu, maka kita bisa seenaknya mengulur-ngulur waktu untuk beribadah, karena kita pikir toh nanti kita bisa melihat rekamannya. Betul apa betul Bapak Ibu? Itu yang sering terjadi ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ya, ibadah itu berjalan seumur hidup. Pemazmur tidak membatasi ibadah hanya di waktu tertentu. Ia memuji Tuhan di sepanjang perjalanannya. Kita bisa lihat ayat 6-9. Ibadah berlangsung setiap waktu dan di sepanjang hidup, dimanapun kita berada. Ya, lewat hidup kita yang saleh, kita beribadah. Artinya setiap waktu kita beribadah lewat apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, poin yang kedua ini bukan untuk mendukung alasan di poin pertama tadi, yaitu karena ibadah tidak dibatasi oleh waktu, maka kita bisa beribadah seenaknya kita, sekobernya kita. Apalagi toh saat ini, ya, ketika ada ibadah online, kita bisa sewaktu-waktu ya membuka rekamannya. Tentu poin yang kedua ini bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud di poin kedua ini adalah bahwa ibadah kita ini tidak selesai atau tidak berhenti setelah kita selesai ibadah. Misalnya ibadah jam 7. Lalu selesai jam 8, ya. Itu adalah ibadah secara ritual. Tetapi setelah itu, proses ibadah masih terus berlangsung. Nah, sebab itu, saudaraku, dalam liturgi GKI, ya, pada akhir ibadah, sebelum berkat, itu ada bagian apa? Sebelum berkat. Pengutusan, ya. Nah, nanti kita akan membahas secara detail ya, ketika kita membahas ordo ibadah GKI. Namun secara singkat bisa dijelaskan bahwa bagian pengutusan ini mengingatkan kita bahwa setelah ibadah secara ritual selesai, ada proses ibadah yang masih terus berlangsung, yaitu bagaimana kita mengejawantahkan atau mewujudkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu artinya poin yang kedua. Ibadah berjalan seumur hidup. Kemudian, saudaraku, poin yang ketiga adalah ibadah adalah pelayanan. Melalui ibadah, kita melakukan tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Dalam tingkat kedewasaan rohani yang lebih tinggi lagi, ibadah bukan hanya sekedar kegiatan rohani, tetapi juga pelayanan kita baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Oleh karena itu, ya, setiap mereka yang beribadah kepada Tuhan, seharusnya mereka juga melayani, apapun bidang pelayanannya. Poin ketiga ini masih ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Bagaimana proses ibadah
terus berlangsung di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, ibadah itu sangat terkait dengan pelayanan. Ketika kita di rumah, kita melayani keluarga. Di masyarakat, kita melayani masyarakat. Dan dimanapun kita melayani orang-orang di sekitar kita. Itu artinya, kita sudah atau sedang menjalankan ibadah. Jadi itu Bapak Ibu, ya, ada 3 poin arti atau makna ibadah, ya. Jadi ada 3. Yang pertama, ibadah itu intinya apa? Penyembahan. Yang kedua, ibadah itu terus berjalan seumur hidup. Dan yang ketiga, ibadah adalah pelayanan. Itu dulu Bapak Ibu, bisa mengerti? Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke bagian ibadah menurut liturgi Ordo GKI. Mungkin poin yang ini kita sudah sering ya mendapatkan materinya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita terus ingatkan supaya kita betul-betul tahu ya liturgi dari gereja kita ini. Jadi dalam ibadah kita mengenal yang namanya liturgi. Liturgi itu bisa diartikan sebagai tata ibadah. Tetapi liturgi yang akan kita bahas pada saat ini bukan sekedar sebagai sebuah tata ibadah. Karena liturgi juga berarti sebuah perjumpaan dialogis antara Allah dengan umat yang diawali dengan penyataan tentang Allah yang berbicara kepada umatnya. Atau biasa disebut dengan katabis, ya. Katabis itu pernyataan tentang Allah yang berbicara kepada umatnya. Dan kemudian bermuara pada respon umat atas suara Allah. Jadi respon umat atas suara Allah itu disebut anabatis. Jadi kalau Allah yang menyatakan diri ingin berbicara kepada umat itu disebut katabatis. Respon manusia kepada penyataan Allah itu disebut dengan anabatis. Nah, dalam hal ini GKI, gereja kita, mengacu pada liturgi yang dipakai sejak zaman rasul-rasul hingga sekarang, di mana gereja mengenal satu ordo dasar. Nah, selama ini mungkin kita kan sering menduga-duga, wah GKI kok liturginya kayak gitu, beda dengan gereja lain, ya, beda dengan aliran-aliran lain. Kok seperti itu? Kayaknya kok kaku sekali. Dari dulu ya seperti itu. Ya. Saudara, ini bukannya tanpa dasar ataupun alasan, ya. GKI justru mengacu pada liturgi yang dipakai sejak zaman Rasul. Jadi GKI itu kembali ke gereja mula-mula. Ya. Jadi zaman dulu gereja mula-mula ya, dan ini yang dianut oleh GKI ya, mengacu pada satu ordo dasar atau kerangka dasar liturgi minggu yang terdiri dari 4 langkah. Apa saja? Berhimpun, gathering. Jadi ada unsur gatheringnya, berhimpun. Kemudian yang kedua adalah pelayanan firman. Ya, pelayanan firman. Yang ketiga apa? Syukur. Pelayanan syukur ya. Pelayanan meja, pelayanan persembahan. Yang keempat? Pengutusan berkat. Pengutusan. Ya. Nah, saudara, istilah-istilah ini dipilih untuk menunjukkan dinamika jemaat dalam berliturgi. Liturgi adalah kata kerja, ya, suatu aksi. Umat datang mengalami pelayanan dan sesudahnya pergi
untuk diutus. Dan liturgi mengalir lancar, mengalir dinamis sejak dari awal sampai pengutusan. Ini yang sering kita latah sebetulnya ya baik saya sendiri sebagai pengkhotbah atau pelayan firman maupun PNK atau bahkan kalau ada liturgos gitu sering latah. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, silakan duduk gitu. Itu yang sering kita latah sebetulnya. Saya mengakui ya. Kalau kita mengacu ke ordo yang sebenarnya ini, semua mengalir. Ya. Enggak usah mari saudara bangkit berdiri. Ya, langsung jemaat sudah ya hafal, langsung berdiri. Karena ini tadi ya, liturgi mengalir lancar, dinamis ya sejak awal sampai kepada pengutusan. Nah, mungkin zaman sekarang bisa dibantu dengan tayangan LCD itu. Ya, tulisan berdiri, duduk gitu ya. Supaya memperlancar ya jalannya liturgi. Minggu besok ya dimulai ya. Jangan sampai PNK atau saya sendiri mengundang jemaat untuk duduk ataupun berdiri ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi memenuhi undangan Allah, umat datang berhimpun, lalu membentuk persekutuan untuk merayakan keselamatannya. Di hadapan Allah, umat menyadari dan mengakui keadaannya yang berdosa, kemudian menerima anugerah pengampunan dengan rasa syukur dan sukacita. Dan rekonsiliasi ini memungkinkan dialog. Ya, umat mendengarkan dan menanggapi firman Allah dengan perkataan dan perbuatan. Lalu pelayanan firman mengantar ke pelayanan persembahan. Di sana umat merespon dengan membawa persembahan syukur. Kemudian umat ya diberkati dan diutus untuk melanjutkan pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saudaraku ya. Dan sekarang kita akan mencoba membahas ya satu persatu 4 langkah di dalam ordo kita tadi. Yang pertama berhimpun, gathering. Bisa dikatakan ordo berhimpun ini adalah sebagai pembuka ibadah. Di dalamnya berisi panggilan beribadah. Terus apa lagi? Khotum salam. Khotum salam. Terus? Kata pembuka ya. Kata pembuka atau doa pembuka. Terus? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Terus? Berita anugerah. Berita anugerah. Terakhir? Salam damai. Udah ya. Nah, kita coba masuk satu persatu ya. Dari panggilan beribadah. Panggilan beribadah menegaskan bahwa ibadah terjadi karena undangan dari Allah. Jadi Allah lah yang berinisiatif untuk berdialog dengan manusia. Panggilan beribadah merupakan suatu peristiwa di mana umat datang dan berkumpul di dalam persekutuan bersama Allah dan sesama manusia. Jadi jelas sekali ya, makna persekutuan yang vertikal maupun horizontal. Jadi inilah panggilan beribadah ya. Panggilan beribadah ya, itu datangnya dari Allah. Kita sebagai umat merespon panggilan itu bersama-sama dengan yang lain. Jadi kelihatan ya, persekutuan yang horizontal maupun vertikal. Selanjutnya saudaraku, votum dan salam. Votum merupakan sebuah keterangan hikmat yang membedakan ibadah dengan pertemuan-pertemuan yang lain, yaitu menyatakan bahwa pertemuan ibadah tersebut dapat terjadi semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan dan di dalam nama Tuhan atau Allah Tritunggal. Jadi sekali lagi, bukan manusia yang memiliki inisiatif terjadinya ibadah, melainkan Tuhan sendiri. Dan selanjutnya, dari kenyataan tersebut umat menjawab dengan apa?
Amin. Amin. Yang berarti umat mengimani sekaligus mengamininya. Kemudian setelah votum dinyatakan, maka salam diucapkan oleh pemimpin liturgi sebagai tanda bahwa ibadah akan segera dimulai, sekaligus sebagai sapaan pembuka, seperti halnya jika sebuah pertemuan diadakan. Dan kemudian salam tersebut dibalas oleh umat. Jadi salam ini lebih kepada hubungan kita dengan sesama umat. Kalau tadi yang votum ini adalah pernyataan. Ya, kita mengimani bahwa ibadah ini terjadi karena perkenanan Tuhan. Umat menjawab amin. Nah, salam damai Tuhan beserta engkau. Ya, itu lebih kepada salam. Kalau mau ada pertemuan, ya, itu kan pasti ada salam. Sebetulnya sejajar dengan halo, gitu ya. Apa kabar? Selamat malam, selamat pagi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kata atau doa pembuka. Kata pembuka ini disampaikan biasanya berisi tentang tema yang diangkat dalam ibadah tersebut. Tujuannya agar umat dari awal ini sudah mengetahui arah dari ibadah yang dilaksanakan pada saat itu. Sedangkan doa pembuka adalah doa yang dinaikkan untuk menghantar agar umat siap beribadah. Di dalam doa pembukaan biasanya berisi permohonan kepada Tuhan agar Tuhan memimpin, menuntun, dan memberikan petunjuk kepada umat. Selanjutnya pengakuan dosa. Sebelum ibadah dilanjutkan, tepatnya sebelum umat disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya, umat perlu untuk mengaku dosa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah agar umat benar-benar layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Nya. Jadi dalam hal ini, umat diharapkan betul-betul bersih hatinya, sehingga dia layak untuk menerima sapaan Tuhan. Doa pengakuan dosa ini lebih bersifat pribadi, sehingga memang tepat jika pemimpin liturgi memimpin di awal, menjelaskan tentang keberdosaan yang selama ini membebani kehidupan umat, lalu mempersilahkan umat berdoa masing-masing secara pribadi, dan setelah selesai, pemimpin liturgi menutupnya. Selanjutnya berita anugerah. Setelah umat mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka umat harus percaya bahwa semua dosa dan pelanggarannya telah diampuni oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, umat dikuatkan dengan berita anugerah yang disampaikan. Dalam berita anugerah ini disampaikan bagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa umat, tetapi sekaligus juga bisa disampaikan petunjuk untuk hidup baru. Selanjutnya bagian terakhir di dalam langkah berhimpun adalah salam damai. Setelah Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, mestinya kita pun berdamai dengan sesama kita. Merujuk kepada doa Bapa kami, di mana kita memohon pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, mestinya kita pun mengampuni dosa dan kesalahan sesama kita. Dengan demikian, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita pun diperdamaikan dengan sesama. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita layak dan siap untuk menerima sapaan firman Tuhan. Jadi, wah, apa ya, teratur sekali. Dari berhimpun, kita diarahkan, ya, ibadah ini mau larinya kemana, ya, di sana sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, ya, kita memohon pengampunan Tuhan, lalu setelah kita diampuni, ya, melalui berita anugerah, kita pun, ya, harus berdamai dengan sesama kita. Nah, baru setelah kita, ya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama,
kita siap dan layak menerima firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya ketika kita sampai pada tahapan salam damai, tetapi hati kita ini masih, waduh, ya, sengit sama si A, dendam sama si B, sebetulnya kita belum layak untuk menerima sapaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita betul-betul dibersihkan dulu. Ya, ini teratur sekali Bapak Ibu. Ya, itu tahap pertama Bapak Ibu. Tahap yang kedua adalah pelayanan firman. Bila dalam tahap berhimpun, jemaat berada dalam suatu pergerakan menuju ke hadapan Allah, maka di dalam tahap pelayanan firman atau liturgi firman, umat ini sudah berdiam di hadirat Tuhan. Jadi pada tahap pertama, ini seolah-olah kita lagi bergerak, ya, menuju panggilan Tuhan. Nah, di tahap kedua pelayanan firman, kita ini sudah berada di depan hadirat Tuhan. Nah, kegiatan utama di sini adalah komunikasi. Allah berfirman melalui Alkitab, ya, dan umat menanggapi atau meresponnya. Dan itulah, ya, inti dari keseluruhan ibadah. Di dalam pelayanan firman, Kristus, firman, ya, hadir di sana. Ya, jadi di dalam pelayanan firman, Kristus yang adalah firman yang hidup hadir di sana. Ya. Nah, di dalam pelayanan firman ini, yang pertama dibuka dengan doa pelayanan firman. Jadi sebelum firman diberitakan, umat menaikkan doa pelayanan firman, atau disebut doa apa? Epiklese, ya, yang bertujuan umat memohon kepada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga umat dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Doa epiklese ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana umat pada dasarnya penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan yang butuh kuasa Roh Kudus untuk memampukannya. Nah, kemudian setelah doa pelayanan firman dinaikkan, masuklah ke dalam pelayanan firman. Di dalam pelayanan firman, kisah keselamatan diceritakan, diproklamasikan, dinyanyikan, dan diutuskan agar umat menjalankan cerita itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini, umat harus benar-benar menghayati bahwa Allah sendirilah yang berbicara kepada umat. Jadi ini yang harus kita pegang. Ya, kita harus mengimani sekaligus mengamini bahwa Allah sendiri, ya, yang berbicara. Dengan demikian, jangan pernah ada, ya, pada saat pelayanan firman, umat memandang si penyampai firman. Karena ia hanyalah alatnya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga mungkin saja kita tahu bagaimana kehidupan si penyampai firman. Bahkan mungkin, ya, kita juga tahu, ya, bagaimana kehidupan si penyampai firman, ya, yang mungkin hanya bisa berbicara, hanya bisa mengajar, tetapi tidak dapat melakukannya. Ya, jargoni, kita tahu. Lah, si A itu cuma jargoni, kita tahu. Namun, tetap kita harus mendengarkan sungguh-sungguh isi firman Tuhan yang disampaikannya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, ada khotbah, ya, di mana Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata-kata seperti yang dicatat di dalam Matius 23 ayat 3 beberapa minggu yang lalu, belum lama, ya. Apa? Matius 23 ayat 3. Tuhan Yesus ngomong apa?
Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ya, masih ingat ya khotbah? Kalau tidak salah pada waktu itu hikmat dan bijaksana ya waktu itu. Ya, dengan demikian saudaraku, maka pelayanan firman menjadi inti dari ibadah itu sendiri. Itulah sebabnya ya, simbol Alkitab terbuka menjadi salah satu simbol yang cukup penting di dalam ibadah. Demikian pula prosesi atau arak-arakan Alkitab yang dibawa oleh penatua untuk diserahkan kepada penyampai firman, itu adalah simbol bagaimana majelis jemaat yang diwakilkan oleh salah seorang penatua memberikan mandat penuh ataupun wewenang penuh kepada si penyampai firman untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi GKI Pemalang sudah betul, ya, Alkitab dibuka, ya, dibuka di depan mimbar. Ya, inilah ya inti dari ibadah kita, ya, bagaimana Tuhan berfirman kepada umat. Lalu di bagian pelayanan firman ini ada bagian saat teduh. Jadi setelah firman Tuhan selesai disampaikan, umat diberi waktu beberapa saat untuk bersaat teduh. Tujuannya adalah agar umat dapat meresapi sekaligus memprosesnya di dalam hati, pikiran, dan jiwanya, sehingga muncul sebuah komitmen untuk melaksanakan firman Tuhan tersebut. Sehingga pada dasarnya, saat teduh itu sangat penting untuk dilakukan setiap kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi, ya, ironisnya, seringkali waktu saat teduh justru dipakai oleh sebagian umat sebagai sebuah kesempatan untuk rehat sejenak, ya, entah itu kemudian ngobrol dengan yang lain, ya, atau pergi keluar, entah untuk istirahat atau untuk pipis. Ya, itu yang sering terjadi kan. Harusnya itu dipakai untuk meresapi loh, ya, diendapkan dalam hati, pikiran, jiwa kita. Oh, firman-Nya ini, Tuhan meminta aku seperti ini, ya, diresapi. Terus akhirnya timbul komitmen. Oh, aku harus melakukan ini. Tapi begitu, amin, saat teduh baik kita. Kok baik ya? Kok baik, John. Kayak nyinggung aku, kayak. Kok baik apik ya? Wah, kayak pendetanya top, ya. Atau, bentar ya, aku mau pipis. Itu yang sering terjadi, Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya, saudaraku, di dalam pelayanan firman, ada bagian doa syafaat. Setelah umat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan sesaat setelah bersaat teduh, umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Doa syafaat adalah doa umat bagi pergumulan dunia. Umat memohon pengasihan dan pemulihan Allah agar dunia yang tercemar dapat dipulihkan. Keadilan Allah boleh segera ditegakkan, serta kasih-Nya dinyatakan di tengah-tengah dunia. Makanya doa syafaat itu kan luas, ya, mulai dari berdoa firman, berdoa, ya, saudara-saudara kita yang sakit, yang lansia, berdoa untuk gereja, berdoa juga untuk negara dan bangsa, ya. Ini luas, ya, meminta agar Tuhan, ya, memulihkan ciptaannya. Dan selanjutnya di bagian pelayanan firman ini ditutup dengan pengakuan iman. Jadi dari keseluruhan rangkaian pelayanan firman, selanjutnya diikuti dengan respon umat berupa pengakuan iman atau credo yang merupakan suatu pernyataan bersama. Pengakuan iman ini bukan doa. Ya, sehingga
pengakuan iman sebaiknya diucapkan seperti ini loh, lagi mengatakan kepada dunia dengan mata terbuka, dengan kepala tegap, ya, tetapi tidak perlu seperti suatu upacara resmi, enggak, tetapi tegas, ya, jelas, matanya tegak ke depan, mantap, ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat, ada enggak ketika pengakuan iman rasuli malah aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya. Kita ini sedang ngomong sama dunia. Aku percaya kepada Allah. Ya. Jadi tegap, ya. Sikapnya juga sikap yang sempurna. Ya. Nah, pengakuan iman Nisea Konstantinopel diterima oleh gereja-gereja sebagai pengakuan iman eukomunis, ya, karena doktrin-doktrin dapat diterima oleh kebanyakan gereja secara konsensus. Pengakuan iman rasuli ini lazim dihayati sebagai pengulangan pengakuan percaya pada waktu menerima baptisan. Namun, karena pengakuan iman rasuli ini lebih mudah dihafalkan, maka pengakuan iman inilah, ya, yang lebih sering digunakan di dalam setiap liturgi ketimbang pengakuan imam Nisea Konstantinopel. Nah, dalam kerangka demikian, hendaklah pengakuan iman rasuli dipahami juga sebagai pengakuan oikumenis. Ya. Itu tahap yang kedua, pelayanan firman. Tahap yang ketiga adalah pelayanan meja atau persembahan. Jadi di bagian atau tahap ketiga ini, sebetulnya pelayanan meja atau persembahan terdiri dari dua komponen utama. Seperti yang tadi dikatakan Bu Mevi, ya, adalah sebagai pengucapan syukur. Dan sebetulnya ada komponen kedua, yaitu komuni, yaitu makan minum bersama dari roti dan cawan pengucapan syukur. Dalam tradisi gereja perdana dan kemudian gereja oikumenis, liturgi persembahan atau meja selengkapnya terdiri dari persembahan dan perjamuan kudus. Nah, GKI tidak merayakan perjamuan kudus setiap hari Minggu. Maka dari pelayanan meja atau persembahan tinggal bagian persembahannya saja. Jadi sebetulnya di tahap ketiga pelayanan meja atau persembahan ini komponennya dua, perjamuan kudus dan pengucapan syukur. Tapi karena GKI perjamuan kudusnya hanya berapa kali setahun? 4 kali, ya. Dan sekarang sudah hampir setahun tidak perjamuan kudus, ya. Padahal itu dua komponen di dalam tahap ketiga. Ya. Nah, pelayanan meja atau persembahan adalah sebagai simbol atau bentuk pengucapan syukur umat atas karya penebusan Kristus yang telah dinyatakan melalui pelayanan firman. Nah, maka dari itu mungkin ada di antara kita yang bertanya, penting mana kualitas dan kuantitas persembahan kita? Ayo Bapak Ibu, penting mana kualitas atau kuantitas persembahan kita? Kualitas. Ya, tentu pertanyaan tersebut tidak dapat kita jawab serta-merta. Namun perlu kita kaji lebih dalam makna hakiki sebuah persembahan, yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi, sebagai simbol ataupun bentuk ucapan syukur kita atas segala kasih karunia dan berkat Allah. Dengan demikian, tidak bisa kita berbicara mana yang lebih penting antara kualitas maupun kuantitas. Misalnya saja ada seorang yang kaya raya. Dia sudah diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Namun dia hanya memberikan persembahan sedikit. Yang penting dia berargumen bahwa, loh, kan yang penting kualitasnya. Walaupun sedikit, tetapi aku memberi dengan sukacita, aku memberi dengan tidak bersungut-sungut. Nah, menurut saudara, benar enggak argumen orang itu? Kaya raya diberkati Tuhan luar biasa, tapi persembahannya sedikit. Argumennya yang penting kan kualitas, yang penting aku memberi dengan sukacita, enggak bersungut-sungut.
Gimana menurut saudara? Sulit. Ya, jadi mari kita jawab ya masing-masing saja. Menurut hati nurani saudara masing-masing juga, ya. Bukankah yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai apa? Persembahan yang apa? Hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, ya tahap ketiga di dalam ordo kita, pelayanan meja atau pelayanan persembahan. Sekarang tahap yang terakhir, yaitu pengutusan dan berkat. Liturgi pengutusan dapat dilayankan dari meja perjamuan atau dari mimbar, tergantung apakah yang dilayankan adalah liturgi meja atau liturgi persembahan saja. Bagian ordo yang sangat singkat ini mengutus jemaat untuk pergi melayani sebagai saksi Kristus dan kerajaan Allah dengan memperjuangkan keadilan, perdamaian, juga keutuhan ciptaan sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri. Bagian ini menghubungkan ibadah jemaat yang berbentuk perayaan dengan ibadah yang berbentuk pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itulah, setelah pengutusan dan sebelum umat keluar dari ruang ibadah dan masuk di dalam kehidupan sehari-hari, umat perlu diberi berkat yang bertujuan untuk memampukan umat di dalam menjalankan tugas perutusan tersebut. Jadi, tahap yang terakhir di dalam ordo kita itu cukup singkat. Tetapi walaupun singkat, ya maknanya dalam banget. Ya, kita diutus untuk melanjutkan ibadah kita, ya tidak berhenti di gereja, tetapi ibadah kita terus berlanjut di luar gereja. Oleh sebab itu, saudaraku, saya membuat sebuah kesimpulan dari makalah saya ini, bahwa dari semua yang sudah dipaparkan, maka pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah ini adalah sebuah perjumpaan antara umat dengan Allah. Dan inisiatif perjumpaan tersebut adalah Allah sendiri. Umat tinggal meresponnya. Nah, maka dari itu, ibadah dapat dikatakan sebagai sebuah perjumpaan yang begitu istimewa. Karena Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, berkenan menemui umat yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Nah, saudara, oleh sebab itu, mestinya di dalam ibadah, umat memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, juga berpenampilan layak, ya, layaknya menghadap junjungannya, menghadap presiden yang notabene sama-sama manusia yang berdosa saja, kita pasti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentu menghadap Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia, ya lagi Maha Suci, mestinya persiapan kita akan lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana sikap ibadah kita selama ini? Bagaimana penampilan kita di dalam beribadah selama ini? Ibadah juga merupakan sebuah proses yang berjalan seumur hidup. Artinya, ibadah tidak mengenal ruang dan waktu, karena ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Untuk itulah mestinya ya kita tidak terpaku kepada ibadah onset saja. Tetapi pada saat ini karena pandemi COVID-19 mengharuskan kita ibadah online di rumah kita masing-masing, tentu bukan menjadi masalah dan tidak akan kehilangan kekusukannya. Nah, oleh sebab itu harus terus kita cermati pada saat kita ibadah online di rumah kita masing-masing, yaitu sikap dan penampilan kita pada saat ibadah. Walaupun ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tetap
harus bersikap baik, sopan. Jangan seenaknya sendiri, ya, jalan-jalan, ya, sambil medang, ya. Bahkan saya dengar, ya, ada yang sambil makan, Bapak Ibu. Ya, jadi ibadah online di rumah, ya. Wah, pacitannya di depan meja, wis teh, kopi, ya, roti, sambil mendengarkan firman Tuhan. Wah, langsung ya medang, ambil roti, makan. Wah, kayak nonton bioskop aja, ya. Tapi itu yang sering terjadi, Bapak Ibu. Ya, mentang-mentang ibadah online di rumah masing-masing, ya sudah ditinggal, ya. Waduh, lapar deh. Wah, sambil makan. Padahal saudaraku, hakikatnya sama. Online dan onsite itu sama, gitu loh. Tidak kehilangan kekusukannya, ya. Nah, juga kita sering ya mentang-mentang di rumah, ya, penampilannya seenaknya sendiri, ya, kucel, belum mandi, ya. Bahkan saudaraku, saya mendengar ada jemaat yang suka ikut ibadah online sambil tiduran. Wah, ibadah tiduran itu ada, Bapak Ibu, ya, ngobrol dengan yang lain, disambi ini, disambi itu, ya. Jadi mentang-mentang di rumah, ya, jadi HP-nya dibawa ke belakang sambil ngucek-ngucek, ya, sambil nyuci baju, ada, Bapak Ibu, ya. Yang penting kan ibadah. Tidak sopan, Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita renungkan bersama, ya. Apakah itu layak? Apakah itu bukan berarti kita sedang meremehkan atau menyepelekan Tuhan? Bahkan menurut saya, kita sudah melecehkan Tuhan. Benar enggak, Bapak Ibu? Ya, kita sudah melecehkan Tuhan. Ya. Selain itu, saudaraku, walaupun ibadah adalah sebuah proses yang berjalan seumur hidup sehingga tidak mengenal ruang dan waktu, apakah lantas kita boleh seenaknya sendiri melaksanakan ibadah semau gue, ya? Karena kita merasa toh kita bisa melihat rekamannya. Jika memang tidak terelakkan, ya mungkin karena habis bepergian, ya, atau di jam kebaktian itu kita sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang sakit, saya rasa tidak menjadi masalah. Saya juga ya tidak saklek gitu ya, harus jam 7. Enggak, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau memang itu tidak terelakkan. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika semuanya sebenarnya baik-baik saja, dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk menundanya, mengapa harus ditunda? Apalagi di dalam aspek juga mengandung unsur persekutuan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, namun ya kita lakukan di dalam waktu atau jam yang sama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain, bukankah akan terasa lebih indah? Betul, Bapak Ibu? Jam 7 semua jemaat walaupun di rumah masing-masing, ya, ibadah bareng-bareng, hati kita ini lebih, waduh, di rumah si A juga ibadah, di rumah si B ibadah, di rumah si C ibadah, rasanya lebih indah. Nah, selanjutnya saudaraku, dalam hal pelayanan firman, perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 3. Ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya, jangan pernah memandang siapa yang menyampaikan firman Tuhan, karena lebih penting firman yang disampaikannya, bukan orangnya atau bukan oknumnya. Kemudian di dalam ibadah juga terdapat unsur persembahan ataupun pelayanan meja sebagai sebuah ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga jangan pernah bertanya, mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas. Sehingga dalam hal ini berilah yang terbaik. Pokoknya berilah yang terbaik bagi kemuliaan namanya,
yaitu keseluruhan hidup kita. Dan pada akhirnya, saudaraku, dalam ibadah juga terdapat unsur pengutusan. Itu artinya, ibadah kita tidak akan pernah berhenti, karena akan terus berlanjut di dalam pengutusan yang mestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Ya, makalah saya selesai sampai di sini. Saya kembalikan ke Bu Mevi. Kita akan berdiskusi, mungkin ada yang bertanya atau mau nambah. Silakan. Iya, terima kasih Pak David. Apa yang disampaikan boleh memberkati semua, kita semua. Tetapi saya mau mengkoreksi kali Pak, ya tadi apa yang disampaikan Bapak. Urutannya, tadi untuk PIR kayaknya Bapak mengatakannya setelah doa syafaat ya. Tadi pas penyampaiannya gitu loh. Itu saja, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, menanggapi atau apapun, silahkan. Enggak ada suara. Oh, enggak ada suara ya? Kaget nggak ya? Ya, betul, memang pengakuan iman itu biasa kita lakukan di sebelum doa syafaat. Tetapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang keliru atau apa, karena ada juga yang setelah doa syafaat. Yang pasti pengakuan iman itu berada di dalam tahap pelayanan firman. Nah, tapi karena kita sudah biasa supaya tidak bingung ya ditaruh di sebelum doa syafaat. Itu aja Bu Mevi. Ya, terima kasih. Ada teman-teman yang lain boleh mau bertanya, menanggapi atau apapun, terutama teman-teman dari katekisasi, coba katekisan. Silakan. Nanti akan dites oleh Pak David nih. Ayo, Nia, Kevin, Altur. Siapa lagi nih? Saya. Oh, Pak Chandra. Ayo Pak Chandra, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Bagus sekali untuk menyadarkan, memberi bekal kepada jemaat. Oleh karena saya nanti pada saat kita onsite dibagi mengenai tentang dalam bentuk kertas, Pak. Gimana? Dalam bentuk kertas. Putus Pak Chandra kalau di saya suaranya. Ulangi Pak Chandra. Materi ini kan sangat Ya sudah. kurang keras. Nanti Pak Chandra. Ya, materi ini kan banyak menurut saya jemaat atau belum menjalankan ibadah di gereja dalam ini. Nyatanya sebelum firman mereka masuk mengikuti sebelum di luar gitu loh. Nah ini kan kurang ada yang memanggil kita untuk menerimanya, untuk mengampunannya.
baik itu ya memang dari awal hingga akhir mengikuti terus. Kebelet pipis. Nah, Apa Pak saya tok ya yang putus-putus dengan Pak Chandra, apa yang lain gimana? Putus-putus. Putus-putus. Karena ini lagi hujan. Kalau saya sih ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Chandra, kayaknya minta materinya ya dibagikan ke jemaat ya kayaknya. Betul nggak tuh? ya betul. Ya, Ya, Betul ya? betul. Betul ya? Ini Pak Chandra, saya share. Betul. Materinya saya share. kenapa Pak? Materinya Habis ini di-share. di-share. Oh, Habis ini oke. materi di-share. Iya, boleh. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ada Ya. yang lain? Ya. Katekisan mana coba suaranya? Pak Amos ada? Atau sudah pintar kali ya Pak? Sudah paham. Paham Apa tapi prakteknya. Apa bingung? Ya, tinggal memberi kesempatan untuk katekisan ini. Ya, silakan. Anak-anakku, silakan. Masih ada enggak nih? Nia, Kevin, Altur, Rafael. Oh, Kevin masih. Silakan kalau mau tanya. Belum. Ya, saya cuma menyayangkan ini adalah materi pembinaan, tapi yaitu yang ikut juga sangat sedikit, dan yang tidak ikut yaitu biasanya yang seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ibadah online seperti itu, sikap juga ketika onset juga masih keluar, masih ngobrol, ya. Nah, ini kan sayang sekali sebetulnya. Pembinaan ini kan tujuannya supaya kita sebagai umat ya betul-betul memahami apa arti ibadah sesungguhnya, gitu loh. Sehingga kita bisa betul-betul beribadah dengan baik. Ya, sayang sebetulnya. Gimana? Ya, Tidak ada lagi? semoga nanti bisa melihat tayangannya di YouTube atau membaca materi yang nanti akan di-share. Mana Pak David? Ya. Sudah? Ya, kalau memang tidak ada, ya jangan diadakan. Tapi kalau memang ada, silahkan. Silakan, siapa yang mau menambahkan, bertanya, apapun itu. Amos mau nambahin, Pak? Kalau dari saya sudah sangat-sangat jelas, tinggal aplikasi dari masing-masing kita. Tante Ida? Sudah Pak, cukup. Cukup, ya. Bu Lydia? Soalnya kok sedikit. Iya, ini sedikit sekali. Mas Toto mau nambah? Bisa, nggak bisa ngomong. Suaranya mungkin nggak Dengar. Dengar.
Ya, di samping kita tinggal mengaplikasikannya, saya juga khusus bagi katekisan serta pembinaan tersendiri, Pak. Karena kan di sini mereka juga tidak aktif sehingga hanya mendengarkan, tetap harus ada dialog dan supaya mereka juga lebih bisa berkomunikasi atau tanya jawab langsung. Ya, katekisan diberi tugas kok untuk merangkum materi kita pada saat ini. Untuk masing-masing di rumah online, kita bersikap seperti kita ibadah di gereja secara onsite. Nah, itu bentuk penyembahan kita, bentuk penghargaan kita kepada Tuhan, Sang Raja kita. Dari Pak Pendeta menyampaikan kepada Bapak Jokowi atau Gubernur, Bupati, kita menghadap saja harus pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu. Itu ya sebaiknya ketika kita beribadah meskipun di rumah seperti kita di gereja, tapi dan betul-betul bisa khusyuk. Itu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas. Ya, Pak Amos, silakan. Dibuka Pak, mic-nya dibuka Pak. Sudah Pak ya, masuk. Oke. Ya, maaf akhirnya ikut bicara sedikit. Untuk Bapak Ibu juga katekisan, materi ini adalah sangat bagus sekali. Sebenarnya materi ini adalah menurut saya sebenarnya bukan konsumsi untuk umum, karena ini kan materi perkuliahan liturgika Pak ya. Jadi ini sangat boleh dibilang pemegang pelayan pelayan mimbar, para pendeta, tetapi di sini kita bisa mendapatkan materi-materi ini, makna daripada ibadah liturgia untuk gereja Katolik yang sangat-sangat dialogis antara umat dengan Allah. Jadi bagaimana panggilan Allah kepada kita, bahwa ibadah kita ini bukan semata-mata karena inisiatif kita, tetapi karena panggilan Allah, dan karena pengakuan dosa kita, maka baru kita mendapatkan berita anugerah dan macam-macam berkat itu. Jadi ini satu hal yang sangat perlu kita syukuri sebagai jemaat, bisa mendapatkan materi seperti ini. Karena ini tidak semua gereja, tidak semua jemaat mendapatkan materi seperti ini, Pak Pendeta, untuk Bapak Ibu juga. Sehingga bersyukurlah para katekisan, juga pada kita semua, karena saya pernah mendapatkan materi ini di perkuliahan, liturgia. Terima kasih Pak, maaf, yang saya bukan pamer, tapi ini betapa berharganya materi seperti malam hari ini. Gitu, ya, Pak. Terima kasih Pak Amos. Ya, nanti saya share untuk baik di informasi maupun sahabat saya share. Sudah tidak ada lagi? Nggak ada lagi, Pak. Saya nggak kelihatan. Saya kira sih sudah cukup ya, nanti tinggal aplikasinya aja. Iya. Ya, Bapak Ibu, saudara semua, acara pembinaan pada malam hari ini selesai. Biarlah apa yang disampaikan Pendeta David boleh memberkati kita semua untuk kita boleh semakin memahami, mengerti makna liturgi GKI, dan terlebih kita pun boleh memiliki sikap yang lebih baik ketika kita ibadah, baik itu beribadah di gereja maupun on-site di rumah. Ya, untuk acara malam hari ini telah selesai. Untuk penutup, saya mohon dengan penuh kasih Pak David untuk tutup dalam doa. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tutup dalam doa pembinaan kita pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Malam hari ini kami saudara bersaudara boleh mendapatkan sebuah
pengantar ataupun satu pemahaman tentang arti dan makna ibadah. Saat ini Tuhan, kami semua mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap ibadah kami selama ini masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih seenaknya di dalam beribadah. Kami masih belum memiliki sikap ibadah yang baik. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui pembinaan kami pada malam hari ini, mulai saat ini kami boleh memiliki sikap ibadah dan penampilan ibadah pun seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami beribadah pada dasarnya adalah sebuah kesempatan. Begitu Tuhan, ampuni kami yang sering menganggap ibadah juga sebagai beban. Ampuni kami Tuhan. Ibadah pada Tuhan adalah sungguh sebuah undangan yang begitu luar biasa. Engkau yang maha murah, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, berkenan mengundang kami orang-orang berdosa. Semestinya kami menyambut undangan Tuhan itu dengan sukacita. Sebab itu Tuhan, biarlah mulai malam hari ini, ketika Tuhan mengundang kami akan menyambutnya dengan penuh sukacita, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Saya mohon Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan bagi Bapak Dr. Broto. Juga saat ini Tuhan, kami bersyukur jikalau Bapak Pratikno berangsur-angsur pulih. Tuhan, itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Kami pun bersyukur untuk Ibu Atalia yang dari hari ke hari kesehatannya semakin membaik, dan rencana hari Sabtu beliau akan kembali ke Pemalang. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau lingkupkan bagi mereka semua. Kasih setia Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Juga saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Secara khusus, kami mau berdoa pada malam hari ini untuk saudara kami, Pendeta Emeritus Purboyo dari GKI Pondok Indah yang keadaannya semakin kurang baik. Tuhan beri kekuatan, Engkau yang akan memulihkan. Biarlah perjuangannya melawan virus COVID-19 tidak sia-sia. Engkau pulihkan Pendeta Emeritus Purboyo. Juga untuk para pendeta yang saat ini juga terpapar virus COVID-19, Pendeta Mulyadiwi, untuk Pendeta Ridwan, dan beberapa orang lainnya Tuhan yang akan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak David, terima kasih saudara-saudaraku semua. Sampai jumpa Kamis depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya.